Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, dalam hal kita mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah tampilan luar ya, tampilan luar fisik. Yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan keliling ya, kita perhatikan semua batasan-batasannya. Pastikan bahwa batasannya itu dia jaraknya itu simetris ya, simetris antara kiri dan kanan. Terus jaraknya juga beraturan ya, seperti itu. Nah, jangan terlalu renggang atau jangan terlalu rapat. Nah, terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan atau bayangan dari objek-objek ya di seputar mobil. Jadi kita cek, kita pastikan bahwa pantulan dari objek-objek yang ada di seputar mobil itu dia lurus ya, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu semuanya bagian komponen yang ada di mobil, baik lampu, kaca-kaca, terus velg, ban. Nah, ini juga kondisi ban juga masih tebal ya, seperti itu. Oke, nah kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan semua bagian yang ada di mobil. Nah, pastikan bahwa kondisi dari luar, fisik luar mobil itu aman dan cocok dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bagian dalam ya. Bagian dalam, nah ini kuncinya dia tergabung dengan remote dan dia modelnya kuncinya flip. Nah, flip seperti ini, jadi coba kita buka mobil. Oke, nah kita buka mobil, kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita pastikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu berikut yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboardnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga di bawah jok. Di bawah jok pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil. Pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita perhatikan kondisi interior, dashboard, panel-panel instrumennya bagaimana kondisinya. Terus habis itu juga yang perlu kita perhatikan juga ini plafon, kondisi plafon bagaimana, bagus atau tidak. Terus habis itu juga kondisi jok bagaimana. Nah, ini dia joknya masih orisinil ya, bawaan pabrik, tapi dia sudah dilapisin ya, ini sarung yang tidak permanen. Dan sarung juga kondisinya juga masih lumayan oke ya. Oke. Nah, setelah kita cek interior secara keseluruhan dan kita pastikan bahwa interior itu aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, tapi sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa di mesin itu bagian atas, terus kita ngolong juga, kita periksa apakah ada rembesan-rembesan oli atau tidak. Terus habis itu di kolong kaki-kaki juga kita periksa apakah ada rembesan atau tidak. Nah, terus habis itu di mesin pun juga kita periksa itu level oli, kondisi oli. Terus habis itu coolant ya, kondisi coolant sama level coolantnya bagaimana. Jika kita pastikan itu sudah aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng langsung nyala. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan bisa jadi di akinya sudah soak
atau bisa jadi di dinamo starternya bermasalah. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke dalam mobil itu bisa kita periksa dari kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Oke, nah apabila dia getarannya berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya sudah pecah atau sudah perlu diganti, atau bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu ditune up atau dicek lagi, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah oke, nah berikutnya ini di Chevrolet Spin ini dia juga kursi bagian supirnya dia sudah bisa diatur untuk ketinggiannya ya. Oke, selain dari senderan bisa kita atur maju mundur, sama kursinya juga maju mundur bisa ya. Oke, nah berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah ini dia kilometernya di 32.000. Jadi mobil usianya 7 tahun ya, berarti pemakaiannya tidak sampai 5.000 per tahun. Nah cuman pastikan bahwa apabila kita kilometernya rendah, kita pastikan apakah ada service recordnya. Nah dia ada service record nih, terakhir dia service di GM ya, jadi service Chevroletnya ini di kilometer 30.000. Nah berikutnya nanti di 37.000 seperti itu. Nah ini juga ada Matic-nya ya, nanti di 51.000 servis berikutnya. Oke, nah di Chevrolet Spin ini juga masih lengkap ya, jadi buku servis juga masih ada, dia record servis record servis Chevrolet. Nah ini juga ada nih sampai record servis terakhirnya di sini, jadi masih ada sebentar. Nah ini kita lihat 19.000, terus habis itu nah ini 30.000 ya, 37.000. Nah buku manual juga ada, terus habis itu di sini juga ada bonbon, sebagian dari bonbonnya sama gantungan olinya ya, beberapa ada yang disimpan. Oke, nah pastikan jika kita mencari mobil bekas, sesuaikan antara kilometer, terus habis itu dengan fisik mobil dan rasa mobil juga. Kalau kita test drive mobil juga kita bisa rasakan kilometer, tidak bisa bohong, serta dengan record servisnya yang ada. Oke, nah berikutnya coba kita periksa mesin ya. Oke, nah ini coba sebelum, nah ini buat buka mesin ya, ini buat buka mesin. Nah terus habis itu kap mesin ya, di sini ada pengaturan buat level cahaya speedometer. Nah di sini buat lampu sama fog lamp, pengaturan lampu sama fog lamp seperti itu. Nah di sini untuk pengaturan spion, dia spionnya elektrik tapi dia belum retract. Nah di sini buat pengaturan power window seperti itu. Nah sekarang kita buka dulu power windownya. Oke, nah kita periksa juga nih, jangan lupa door trim. Nah di sini door trim kondisi juga masih bagus. Nah di sini juga apa namanya bahannya blue juga kondisinya juga masih oke. Nah terus habis itu di pintu juga perlu kita periksa nih sealer. Nah sealer di pintu kondisinya juga masih oke. Nah karena apa? Karena sealer di pintu ini penting. Apabila sealer di pintu sudah rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah sekarang kita periksa mesin ya. Kita periksa mesin. Oke. Nah Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, kita bisa mendengarkan suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih beraturan dan suaranya pun juga masih halus, serta getaran mesinnya juga masih minim seperti itu. Nah untuk memeriksa mobil tidak kena banjir, tidak bekas nabrak depan, nah ini kita perhatikan di sini ada sealer juga di kap mesin. Pastikan bahwa sealer kondisinya masih oke. Nah ada sealer. Nah terus habis itu di bagian depan, nah ini apron ya, kita sebut besi yang panjang di depan mesin, kita sebut apron. Kita cek apron kondisinya bagaimana. Terus di sini di bagian bawah juga jangan sampai samping-samping. Terus di bagian atas ini kita perhatikan jangan sampai ada bekas ketokan reparasi atau cat ulang. Nah apabila dijumpai seperti ada keanehan, berarti sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi bekas nabrak depan. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa melihat dari komponen-komponen metal yang ada di mesin, baik baut, terus dan lain-lainnya ya. Jangan sampai ada karat atau dan juga sisa-sisa lumpur yang melekat
di bagian-bagian yang sulit untuk dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas atau second dengan kapasitas 7 penumpang, termasuk small MPV ya, oke, yang terkenal dia termasuk yang nyaman ya, yang paling nyaman di kelasnya. Terus bentuknya juga masih oke dan perawatannya juga mudah karena sekarang juga bengkel Wuling juga bisa support untuk perbaikan atau servis Chevrolet ya. Dan Wuling juga terkenal sudah punya pabrik di Indonesia, jadi untuk ketersediaan spare partnya dijamin. Nah, mungkin Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah, sekarang kita periksa ya di bagian belakang bagaimana posisi kita duduk. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke belakang. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih ada legroom sekitar 4 jari. Nah, terus habis itu headroom masih ada sekitar 5 jari. Nah, di Chevrolet Spin ini dia bangkunya bisa dilipat 40%, 60% ke depan. Nah, tapi tidak ada senderan tangan. Nah, terus habis itu di belakang pun juga masih ada space ya, space yang lumayan. Jadi masih bisa untuk orang dewasa. Nah, di bagian belakang ini dia ada cup holder sama ada kantong penyimpanan ya di situ. Di sini juga ada cup holder sama kantong penyimpanan. Nah, jok bagian belakang bisa dilipat ke depan 100% ya. Jadi nggak bisa separuh-separuh, jadi 100%. Nah, di bagian plafon dia AC di bagian belakang dia ada dua nih. Dua sama ada lampu juga. Nah, di sini juga ada AC ya di bagian tengah. Jadi ada dua sama ini buat pengaturan AC. Ada 4 speed seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kantong juga di sini sama di sini ada cup holder nih satu. Seperti itu. Oke. Nah, AC dia sudah semua ya surround. Jadi tidak usah khawatir semua baris dingin ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa juga door trim. Nah, door trim ini kondisi juga masih bagus. Nah, di sini ada cup holder juga ya sama ada kantong penyimpanan. Nah, terus di sini blue-nya ini bahannya blue halus masih bagus juga. Nah, di sini sudah ada child lock. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, aman atau tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, dia untuk pembukaan tangkinya dia bisa langsung. Jadi dia tidak perlu ada tombol atau tarikan dari dalam. Nah, cuman kalau misalnya pintu dikunci dia otomatis dikunci. Nah, seperti itu. Nah, di Chevrolet Spin sendiri dia ada sensor parkir 2. Terus habis itu juga ada ini ini dia buat buka pintu, dia dari sini kunci nggak ada tapi colokan kunci. Nah, dia modelnya pencet ya, dipencet. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, yang perlu kita periksa itu adalah di bagian sini. Pastikan bahwa bagian sini ini aman, tidak ada ketokan, tidak ada reparasi seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang habis itu berikutnya kita periksa di sini di bagian bagasi ya. Kalau bangku baris ketiganya tidak dilipat sih masih ada space sih buat tas sih sebenarnya, tapi koper kayaknya sih nggak masuk. Nah, cuman kalau bangku baris ketiganya dilipat seperti itu, nah dia lipatnya gampang sih ini satu. Nah, ini sama tarik lagi satu lagi nih. Nah, gampang. Nah, kita masih bisa dapat space yang luas untuk bagasi. Nah, terus habis itu di sini di bagian bawah ini ada ban cadangan. Nih, ada ban cadangan. Nah, ban cadangan dia ukurannya full size tapi dia peleknya masih pelek kaleng. Nah, di sini nih yang penting nih, kita juga bisa periksa nih di bagian belakang. Nah, apabila sudah ada bekas ketokan atau reparasi, berarti ada kemungkinan mobil indikasi kena tabrak belakang. Nah, juga kita periksa juga di tempat ban cadangan itu jangan sampai ada karat seperti itu. Oke. Nah, sudah bagasi sudah kita periksa. Nah, sekarang kita beralih ke bagian samping. Nah, bagian samping ini kita periksa. Di sini sealer di pintu juga kondisi masih ada, masih bagus. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, terus habis itu di sini kondisi sarung masih oke, sarung joknya masih oke. Terus habis itu AC juga kita tes juga masih dingin. Nah, ini kondisi dashboard dari keseluruhannya. Oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke apa lagi ya? Oh, ini door trim juga masih bagus, masih aman. Blue-nya juga masih bagus, child lock juga ada. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian depan. Nah, depan door trim kondisi juga masih bagus, masih oke. Blue-nya juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga masih oke. Nah, ini sealer di pintu. Nah, ini tampilan sarung jok dari di depan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Kita perhatikan juga dashboard, bagaimana kondisi dashboard. Nah, di sini setir dilapisin dengan sarung, cuman kalau saya perhatikan ini juga kulitnya juga masih oke, masih bagus. Nah, di sini ada pengaturan buat audio, tombol-tombol buat audio. Nah, dia walaupun mobil Amerika tetap di sebelah kanan dia buat pengaturan lampu dan dia pengaturan sen ya, lampu di sini di dashboard. Nah, pengaturan sen, terus habis itu di sini ya sama MID. Ini ada menu buat MID di depan. Kalau nggak salah nih ya. Ya. Terus habis itu di sini ada wiper ya, wiper depan belakang sama air wiper. Nah, dia speedometernya sudah digital. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini AC kita cek juga masih dingin. Nah, ini dia audionya masih standar ya bawaan mobil. Dia bisa MP3, CD sama radio. Nah, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini ada buat central lock ya, kunci sama buka. Di sini hazard. Nah, di sini buat mati nyalakan AC belakang. Nah, terus habis itu di bagian sini, nah ini pengaturan AC. Di sini ada suhu AC sama ini buat mati nyalakan AC. Jadi angin aja atau sama AC ya. Jadi kalau dipencet dia angin aja. Nah, di sini ada level kecepatan angin, ada 4 kecepatan. Terus habis itu di sini ada ventilasi nih. Jadi ventilasi nih luar nih dalam. Seperti itu. Cuman arah semburan kayaknya nggak ada ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di sini dia Matic ya, Matic 5 kecepatan. Nah, cuman dia mundurnya itu dia R-nya itu ke depan. Jadi kita harus tarik dulu tuas ini nih buat pindahin ke R. Seperti itu. Nah, di sini buat aux, di sini buat power outlet, di sini ada 2 cup holder, di sini rem tangan. Nah, ini kalau kita mau melihat mobil bekas banjir atau enggak, kita perhatikan juga di dalam sini. Apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, terus di sini airbag, airbag juga udah ada. Di sini airbag ada, di sini airbag juga ada. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Oke, nah di sini ada buat naruh barang, mungkin handphone bagi penumpang di depan juga bisa. Nah, di sini ada cup holder 1 sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder juga 1 sama kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus kita ke sun visor. Sun visor tidak ada cermin di bagian supir. Nah, tapi di bagian penumpang ada cermin. Seperti itu. Oke. Nah, ini buat lampu baca, terus spion bisa diatur tingkat kesilauannya ya kalau malam hari secara manual tapi. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ manual tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, terus tukar tambah juga bisa. Nah, serta ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih senyap atau tidak, terus habis itu juga power steeringnya bagaimana, terus habis itu juga koplingnya karena ini manual ya, terus perpindahan transmisinya masih halus atau tidak, terus pengeremannya, power steering tadi udah bilang ya. Oke, pengeremannya bagaimana, masih bagus atau tidak, serta kenyamanan berkendaranya dan karakter berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki ini areanya luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya agar bisa dapat informasi video
video atau stok-stok update kami yang terbaru. Nah, follow juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, di Instagram FF Usfar, terus di Facebook sama di Twitter di Zal Motor Channel. Oke, di akhir video ini juga saya akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia di Zal Motor, terus habis itu juga review beberapa mobil Chevrolet yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa tips mencari mobil bekas atau second. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa juga share ke teman-teman, saudara, kerabat, keluarga yang membutuhkan, yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.